Bahkan waktu kesehatannya habis, dia pun tidak menyimpulkan, habislah umurku. Tapi waktu semangatnya habis, dia bilang, ya sudah, kalau semangatku habis, apa yang bisa kubuat? Habislah umurku juga. Jadi saudara lihat, bagi Ayub, kehadiran semangat hidup itu jauh lebih penting dibanding ternak, harta benda, dan lain sebagainya. Waktu dia kehilangan ternak dan kekayaan, dia nggak menyimpulkan umurnya habis. Tapi waktu dia sadar semangatnya sudah hilang, dia langsung berkata, habislah umurku, dan tersedia bagiku sekarang kuburan. Norman Schwarzkopf, jenderal Amerika yang terkenal di Perang Teluk yang pertama, ketika dia merilis pasukan pertama yang akan masuk ke Kuwait untuk membebaskan Kuwait dari Irak waktu itu, ketika dia mengutus grup pertama yang akan masuk ke Kuwait, dia memberi pesan singkat, pidato singkat kepada prajurit yang akan dikirim. Dia bilang begini, di tangan kalian kami sudah siapkan senjata yang terbaik untuk kalian pakai. Di pundak kalian kami siapkan semua suplai, alat komunikasi, makanan, dan semua kebutuhanmu di medan perang. Dan itu yang terbaik yang ada di dunia. Di badanmu kami sudah siapkan semua yang terbaik yang kau bawa hari ini. Tapi ingat, modal utama kalian adalah semangat bertempur kalian. Kalau kalian tidak punya semangat bertempur, M16 tidak akan berguna sama sekali. Kalau kalian sudah nggak semangat bertempur, seluruh perlengkapan dan perlindungan canggih yang kami berikan sudah nggak akan bisa memberi kau kemenangan di medan perang. Bertempurlah dengan semangat. Itu pesan sikap dari Norman Schwarzkopf. Jadi lihat, di dunia ekonomi, dari kasusnya Donald Trump, kita tahu bahwa entusiasme sangat penting. Di dunia militer juga itu sangat penting, saudaraku. Dan kita mau nggak mau harus mengakui juga dalam hidup kita, karena kita juga adalah peperangan rohani yang kita hadapi. Kita juga menjumpai pergumulan hidup yang seperti peperangan di medan perang. Kita harus tempatkan semangat hidup sebagai sesuatu yang penting. Jangan mau hilang dari hidup kita. Jangan hanya karena sikap orang yang kurang baik kita rela kehilangan semangat. Jangan hanya karena dengar berita yang belum tentu benar kita rela kehilangan semangat kita. Di rumah, di kantor, di gereja, dan dimanapun. Enthusiasm is very important. Kalau pelayanan sudah nggak disertai dengan semangat, pelayanan itu sudah masuk kubur, selesai. Kalau karir sudah nggak semangat, karir itu sudah masuk kubur sebetulnya, habis, nggak ada kehidupan lagi di dalamnya, karena nyawanya sudah hilang, yaitu semangat tadi. Ya, mari lihat, kita bedah apa arti kata enthusiasm dari dua kata dasar, en dan theos. Jadi digabungkan tuh entheos, entos, itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, entos, ya. Nah, en artinya di dalam, inside, ya, di dalam. Theos itu Tuhan, theo, ada kata teologi kan, ilmu tentang Tuhan dan sebagainya. Jadi kalau digabungkan entheos atau enthus, itu artinya di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam. Jadi kita tahu sekarang, kalau kita bicara soal semangat hidup, enthusiasm, maka hubungan eratnya adalah dengan Tuhan. Jadi semangat itu didapat di dalam Tuhan, bukan di dalam situasi tertentu, bukan di dalam orang tertentu, tidak, bukan di dalam minuman tertentu. Ada minuman yang iklannya bersemangat. Gak tahu di Thailand iklannya begitu apa enggak? Ya, yang orang hitam tuh bersemangat tiba-tiba. Tahu kan minumannya ya? Saudara, itu semangat yang palsu. Ya, karena Coca-Cola hanya memberi semangat berapa detik saja. Ya, saudaraku, sesungguhnya semangat yang benar itu di dalam Tuhan, bukan di dalam makanan, minuman tertentu, bukan di dalam pribadi orang tertentu. Oh, kalau ada dia semangatnya saya. Ya, apakah selalu ada dia?
si dia itu bisa-bisa nggak ada juga satu saat. Betul nggak? Oh, kalau situasinya baik, baru saya semangat. Apakah situasi akan baik terus? Itu pertanyaannya. Jelas, ada banyak situasi yang nggak baik justru yang kita akan hadapi. Jadi semangat hidup kita bukan karena sebuah situasi tertentu, bukan karena sebuah keadaan tertentu, bukan karena seorang pribadi tertentu, tapi harusnya semangat kita hanya ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Makanya ini membuktikan bahwa kunci dari semangat hidup itu ada pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kunci dari antusiasme kita dalam segala hal itu terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, di situasi apapun, berhadapan dengan orang macam apapun, dia akan tetap punya sukacita, gairah, dan semangat yang tidak terganggu sedikit. Karena dia di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Contoh yang paling gampang di Alkitab, kita kenal Raja Daud. Daud itu pribadi yang ceria, aktif. Dia nggak bisa sembunyikan. Kalau lagi senangnya minta ampun. Dia nggak tutup-tutupi apa yang dia rasakan. Ya, dia ceria. Ini kalau secara psikologi dia sanguin. Ya, dia sanguin, terbuka sekali, reaktif sekali. Makanya mazmurnya banyak. Ya, karena dia rajin mengekspresikan keadaan hatinya. Nah, Daud dikenal sebagai raja yang penuh sukacita. Makanya dia disebut sebagai pemazmur terhebat dari bangsa Israel. Apakah karena keadaannya baik terus sehingga Daud bisa menjadi raja yang melahirkan banyak mazmur-mazmur yang luar biasa? Apakah karena situasinya enak terus? Apakah karena orang-orang di sampingnya baik-baik semua sehingga Daud penuh dengan nyanyian dalam kehidupannya? Apakah begitu? Enggak. Situasi Daud tidak selalu baik. Terkadang Goliat muncul, terkadang Saul muncul, terkadang Absalom muncul mengkhianati dia. Orang-orang di sekitar Daud bukanlah orang yang selalu baik kepada dia. Tapi sekalipun ada banyak situasi yang buruk, sekalipun ada banyak pribadi-pribadi yang tidak baik terhadap dia di sekitarnya, tapi itu tidak mengurangi sukacita Daud dalam hidupnya. Itu nggak mengganggu semangat hidup Daud dalam melahirkan nyanyian-nyanyian yang indah. Kenapa? Sebab semangatnya bukan dari orang-orang di sekitarnya. Semangatnya bukan dari lingkungan dan keadaan di sekelilingnya. Semangatnya datang dari dalam Tuhan itu sendiri. Makanya